Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ferdiana Saputri, mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan via UB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai filsafat kepustakawanan. Pastinya kita sering mendengar sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kepustakawanan atau apa itu kepustakawanan? Biasanya, pertanyaan itu akan menjerumus pada filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dari gabungan dua kata itu, filsafat mempunyai arti mencintai kebijaksanaan atau yang terkait dengan ajaran kebijaksanaan. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat biasa kita kenal dengan the mother of science karena filsafat adalah induk dari semua ilmu. Filsafat itu dibedakan menjadi filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai ilmu yang lebih luas. Dalam artian, mencoba mencari jawaban dari berbagai pertanyaan hidup, menanyakan, dan mempersoalkan segala sesuatu. Sebagai kegiatan akademik dan ilmiah, filsafat itu mempelajari 4 hal. Yang pertama ada metafisika, yaitu mempelajari hakikat dari realita, seperti apa yang dimaksud dengan pustaka dan pustakawanan di kehidupan ini. Yang kedua ada epistemologi, yaitu mempelajari hakikat dari pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang pustaka dan pustakawan. Bagaimana kita tahu tentang pustaka dan pustakawan, dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Selanjutnya ada etika, yaitu mempelajari apa yang sebaiknya kita lakukan. Misalkan kita menjadi pustakawan, contohnya itu seperti apa yang pustakawan maksud dengan baik, dan bagaimana kebaikan itu seharusnya dilakukan oleh para pustakawan. Dan yang terakhir ada logika, yaitu mempelajari bagaimana pikiran kita bekerja untuk menjawab pertanyaan hingga kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Filsafat itu bukan hanya bersifat teoritis, tetapi bisa mengarah pada sikap dan perilaku manusia. Jadi, filsafat itu sangat penting bagi kehidupan. Banyak orang yang berpandangan bahwa filsafat itu adalah falsafah hidup. Padahal pandangan itu adalah salah besar karena falsafah hidup itu memiliki arti sebagai pandangan hidup, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar. Sedangkan filsafat itu mempunyai arti kebijaksanaan. Jadi filsafat dan falsafah hidup itu beda. Selanjutnya, filsafat kepustakawanan adalah cinta terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepustakawanan. Kalau kita lihat menggunakan filosofis Diyarkara, filsafat kepustakawanan adalah penjelmaan dari sesuatu yang ada dalam hati setiap pustakawan. Meskipun tidak semua pustakawan bisa menjadi ahli filsafat, tapi yang dipersoalkan atau yang biasanya dibicarakan di filsafat kepustakawanan itu sangat berarti bagi semua pustakawan. Seperti yang dikatakan oleh Sudarsono, bahwa filsafat kepustakawanan adalah pernyataan atau penjelmaan dari sesuatu yang hidup di dalam hati setiap pustakawan. Walaupun tidak setiap pustakawan dapat menjadi ahli filsafat, namun yang dibicarakan atau dipersoalkan dalam filsafat kepustakawanan itu memang berarti bagi semua pustakawan. Nah, kata kepustakawan ini berasal dari pustakawan yang mendapat imbuhan ke dan an. Kata pustakawan berasal dari kata pustaka. Selanjutnya ada pustaka. Pustaka itu memiliki arti sebagai himpunan pengetahuan, sarana pengetahuan, dan tradisi berpengetahuan. Kata pustaka itu bukan berasal dari kata bahasa Indonesia, melainkan berasal dari Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Pustaka itu adalah objek dari 3 hal utama, yaitu perpustakaan, pustakawan, dan kepustakawanan.
Kata asli dari pustaka ini sebenarnya adalah pos atau posta yang memiliki arti kulit binatang. Kemudian, makna pustaka ini dikembangkan sebagai sistem ilmu dan sistem kekuasaan sosial. Makna pustaka sebagai sistem ilmu ada 3. Yang pertama ada membaca adalah berpikir. Contohnya seperti buku atau bacaan adalah teknologi. Kemudian ada teks yang mempunyai sumber otoritas. Selanjutnya yang kedua ada membaca adalah proses interpretasi. Contohnya seperti membaca sebagai penguat dan membaca biasanya dipandu oleh guru atau dosen. Dan yang terakhir, membaca adalah penemuan kembali. Contohnya seperti membaca sebagai sarana rujukan dan bagian dari proses pencarian makna dan interrelasi makna. Selanjutnya, makna pustaka sebagai sistem kekuasaan sosial ada 3 juga. Yang pertama adalah membaca adalah berpikir, yang kedua membaca adalah proses interpretasi, dan yang ketiga adalah membaca adalah penemuan identitas. Yang membedakan makna pustaka sebagai sistem ilmu dan sistem kekuasaan sosial ada di poin ketiga, yaitu jika di sistem makna pustaka sebagai sistem ilmu adalah membaca adalah penemuan kembali, sedangkan di makna pustaka sebagai sistem kekuasaan sosial membaca adalah penemuan identitas. Contohnya seperti membaca sebagai sarana rujukan dan pengaitan individu ke memori kolektif. Jadi yang membedakan ada di poin ketiga. Selanjutnya, kata pustaka itu biasanya identik dengan kegiatan membaca. Untuk mencapai kebiasaan atau tradisi membaca itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada sakralisasi tulisan oleh religi. Yang kedua, kebenaran ilmiah melalui tulisan dan bacaan. Dan yang terakhir ada memori dan identitas. Tradisi membaca sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tradition as language, yaitu tradisi sebagai sebuah sistem signifikan terapan seperti bahasa tulisan maupun lisan. Yang kedua ada tradition as naratif. Tradisi adalah cerita turun-temurun yang menjadi bagian kehidupan suatu komunitas. Dan yang terakhir ada tradition as horizon, yaitu tradisi sebagai pandangan dan pemahaman seseorang tentang kehidupan. Selanjutnya ada pustakawan. Pustakawan itu adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pustaka. Pustakawan itu juga bisa diartikan sebagai seorang fasilitator dalam kelancaran arus informasi serta pelindung hak asasi manusia dalam akses informasi. Setiap pustakawan dapat memberikan layanan informasi seperti menyediakan komputer, mengkoordinasikan program publik, membantu peralatan untuk penyandang disabilitas, membantu menemukan dan menggunakan sumber daya komunitas. Setiap pustakawan pasti membutuhkan filsafat kepustakawanan untuk menjalani hidup kepustakawanan. Biasanya pustakawan itu dikenal oleh orang-orang itu sebagai orang yang bekerja di perpustakaan. Padahal kalau kita lihat lebih detail lagi, pustakawan itu banyak bekerja di instansi yang membutuhkan tenaga dari seorang pustakawan. Menurut Sulistya Basuki, pustakawan ialah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga induknya. Selanjutnya ada kepustakawanan. Kepustakawanan itu berasal dari bahasa Inggris librarianship, yang akhiranship ini biasanya mengacu pada 4 arti, yaitu keadaan atau kualitas sesuatu, status, formalitas atau kehormatan, tingkatan keterampilan dalam kapasitas melakukan pekerjaan tertentu, dan keberkumpulan atau kebersamaan. Menurut Jesse Serra, kepustakawanan itu menggunakan pendekatan dokumentasi, pendekatan sentral, dan power outlet. Jadi, kepustakawanan ini bisa diartikan sebagai penerapan ilmu perpustakaan terhadap praktik di perpustakaan. Biasanya, fokus kepustakawanan itu ada di kompetensi ilmu dan profesi di berbagai bidang seperti perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Nah, dalam Kamus Bahasa Inggris, librarianship ini diartikan sebagai a profession concerned with acquiring and organizing collection of books and related material in libraries and servicing readers
and ordered with this research. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.